Ya, saya mau tanya begini, Bu. Dari tadi saya di bawah itu saya dengar Ibu menyatakan bahwa murid-murid Yesus itu bukan anak Allah. Betul tidak, Bu? Murid-murid Yesus bukan lah, memang manusia itu bukan anak Tuhan, Bu. Mereka itu manusia, ya anak manusia lah, Bu. Nah, manusia itu bukan diciptakan oleh Allah. Nah, diciptakan oleh apa? Itu kan dari citranya Allah, Bu. Kenapa ibu tadi bilang murid-murid Tuhan Yesus itu bukan dari Allah, sedangkan manusia diciptakan menurut citranya Allah. Ibu mau bertanya ke saya ini pernyataan bahwa murid-murid bukan anak Allah atau murid-murid bukan dari Allah? Nih bingung nih, saya juga nggak ngomong gitu. Saya bingung nih, Bu, pertanyaan Ibu nih. Ya, oke. Saya mau tanya lagi satu lagi begini, Bu. Ini tadi kan Ibu bilang kita orang Kristen, kita rai-rai saja. Kita tidak tahu Yahudi yang mana dan kita orang Kristen yang mana, kan Ibu? Berarti seolah-olah Ibu ini, maksud saya itu seolah-olah Ibu ini maksudnya cari orang Kristen datang di sini supaya Ibu mau menghasut, begitu kok Ibu? Bukan, di sini saya menyuruh orang Kristen bertanya dan belajar. Saya yang ngajarin. Nah, Ibu ajar kembali orang Kristen itu bahwa tidak usah percaya kamu punya Alkitab, tidak usah percaya kamu punya agama. Apa itu bukan Ibu Islam, tapi Ibu menghasutnya tidak? Justru saya suruh Kristen kalau baca kitabnya dipercayai. Ini Ibu ya, kita percaya, makanya kita bilang kita punya Tuhan Yesus, kita punya Tuhan Allah. Dari turun temurun sampai sekarang kita tetap percaya kepada Alkitab, karena Alkitab itu firman Tuhan, Ibu. Ibu percaya kepada Bible? Percaya? Kita percaya kepada Tuhan Allah kita itu Bapa, Putra, dan Roh Kudus, Ibu. Oke. Ibu jangan percaya. Ibu bilang, masa Ibu bilang ini semua ini tidak percaya, tidak semua itu tidak. Itu kita tidak mau, Ibu. Kalau tadi Vira naik itu, dia mungkin sekolah di situ, jadi dia mau itu. Tetapi saya orang Timor Leste, saya dengar Ibu sepertinya Ibu itu menghasut agama Kristen. Itu kita orang Kristen tidak mau, Ibu. Saya orang Katolik ya. Ibu, kayaknya Ibu terlalu banyak nonton drama, jadi Ibu salah nih. Saya tidak pernah menghasut Kristen untuk tidak percaya kitabnya. Justru saya suruh Kristen kalau baca kitabnya dipercayai, jangan dibuang. Ibu tadi ngaku percaya Bible, betul? Ibu percaya sama Bible? Ibu percaya sama kitab Ibu? Ya, saya percaya, Ibu. Ibu sudah membenci keluarga Ibu belum mengikuti Bible? Kenapa saya benci kepada keluarga saya? Karena Bible ajarkan begitu. Katanya Ibu percaya Bible. Nih, Bible bilang begitu nih. Lukas pasal 14 nomor 26. Udah ikuti belum? Nih, jikalau seorang datang kepadaku dan dia tidak membenci bapaknya, ibunya, istrinya, anak-anaknya, saudaranya laki-laki atau perempuan, bahkan nyawanya sendiri, ia tidak dapat menjadi muridku. Sudah benci keluarga belum? Katanya percaya kan dengan ajaran Bible kan? Jikalau seorang datang kepadaku dan dia tidak membenci bapaknya, ibunya, istrinya, anak-anaknya, saudaranya laki-laki atau perempuan, bahkan nyawanya sendiri, ia tidak dapat menjadi muridku. Nah, jadi kalau untuk mengikuti Yesus harus benci keluarga. Sudah Ibu ikuti ini, katanya Ibu percaya Bible. Kalau saya kan nggak bisa ikuti ini karena saya nggak percaya ini. Begini Ibu, yang sekarang Ibu omong ini dari mana? Apakah ini di dalam firman Tuhan yang dalam Alkitab lama kok? Dalam kitab Bu, Lukas pasal 14 26. Silakan Ibu ambil kitab Ibu. Ibu baca sudah. Jadi itu dia, isinya itu bahwa kita harus benci kepada kita pun keluarga. Nah, kenapa kita dari kecil, dari turun temurun kita punya agama tidak pernah ajarkan kita bahwa ini kamu harus membenci ini baru percaya kepada Tuhan. Kan tidak begitu, Ibu. Karena Ibu nggak baca ini. Sekarang ini baru ada lagi yang menghasut yang model begini lagi. Kan kita bingung, Ibu. Makanya kita karena Ibu tidak baca. Karena saya yang baru baca, lalu saya beritahukan Ibu. Ibu kaget karena tidak pernah baca selama ini, tidak pernah diajarkan gereja. Coba Ibu baca sudah, Lukas 14 26. Baca sendiri sudah.
Saya tidak, Berarti beta kenapa tidak niat untuk berubah menghasut. Beta tidak Berarti tidak kenapa perlu berubah menghasut. nadanya? Iya, beta tidak perlu menghasut. Buat apa? Justru beta suruh orang Kristen itu kalau bicara kitabnya, tolong ngana itu percaya sudah. Jangan ngana itu ingkari kitab ngana. Coba baca sudah. Baca betul-betul, ikuti sudah. Katanya percaya kitab suci tapi tidak pernah baca, tidak ikuti. Itu namanya berdusta. Kalau mama itu percaya dengan kitab suci, mama harus pun keluarga harus dibenci sudah. Ya, karena tertulis begitu. Kenapa gereja tidak ajarkan? Ya, gereja tidak mau ajarkan supaya tidak kehilangan persepuluhan. Nanti gereja bakalan ketinggalan jemaatnya. Mana ada orang mau diajarkan untuk benci pun keluarga. Begitu sudah mama. Lukas berapa Bunda? Lukas berapa tadi? 24? Lukas 14:26. Dicatat Bunda King. Jangan begitu. Saya tidak pernah menghasut orang Kristen. Justru saya pengen orang Kristen semua kalau baca kitab suci itu dipercayai dengan hati dan diikuti. Begitu sampai mati. Bukan untuk diletakkan di atas lemari, tapi harus dibaca sampai mati, diikuti. Begitu. Hihihi. Gitu mama ya. Mama jangan salah paham dengan beta. Beta ini penginjil sejati. Beta penginjil jalanan mama. Beta tidak membawa tongkat, tidak membawa bekal. Beta menginjili alam semesta. Beta berjumpa dengan orang tong Kristen semua beta injili. Beta kurang apa beta? Beta tidak bawa tongkat, tidak bawa roti, tidak bawa pedang. Lanjut. Jadi mama salah paham dengan beta. Beta ini Bukan begitu ibu, bukan saya salah paham, tetapi saya sakit hati itu karena ibu dibawa bilang Alkitab menyatakan begini-begini, jadi Kristen tuh begini-begini, makanya saya dibawa itu kayak kok ini orang kayak seolah-olah dia macam menghasut ataukah macam dia menghina bahwa kita orang Kristen tuh tidak yakin. beta Tidak pernah paham harus mama. Beta begitu, paham mama makanya saya naik tersakiti. ibu. Beta paham sekali kenapa mama tersakiti karena apa yang beta ungkapkan dari kitab mama. Mama tidak pernah diajar di gereja begitu. Karena selama ini mama dibobokkan dikatakan bahwa barang siapa percaya kepadaku pasti sudah. Tapi mama tidak tahu bagaimana cara masuk surga. Karena di dalam kitab mama diajarkan kalau untuk jadi pengikut Kristus mama harus benci pun keluarga. Lukas 14:26. Kenapa gereja tidak pernah ajarkan ini? Nanti mereka kehilangan persepuluhan. Karena tidak ada orang yang mau diajarkan untuk benci keluarga. Apa mama mau benci anak-anak mama, saudara perempuan, saudara laki-laki? Tidak mungkin. Jadi wajar itu tidak diajarkan di gereja. Ayat ini yang baca paling favorit ini orang Islam termasuk saya. Suka sekali baca ayat ini. Tapi kalau mama sebagai orang Kristen, mungkin mama pura-pura lupa kalau ini ayat pernah ada. Begitu. Jadi mama saya tidak pernah menghasut orang Kristen. Saya cuma pengen orang Kristen itu kalau baca kitabnya semua tolong dipercayai sampai mati. Jangan cuma kata percaya saja. Tapi ketika ada ayat begini, mereka pura-pura tidak lihat. Mereka pura-pura gila, pura-pura lupa. Ini kitab suci mama. Ini perkataan Yesus. Yesus yang berkata, jikalau seorang datang kepadaku dan dia tidak membenci bapaknya, ibunya, istrinya, anak-anaknya, saudaranya laki-laki, perempuan, bahkan nyawanya sendiri, ia tidak dapat menjadi muridku. Ini perkataan dari Yesus mama. Beta percaya. Makanya beta yakin orang Kristen itu kalau misalnya jadi Kristen betul-betul mereka harus benci keluarga. Jadi beta tahu itu tidak masalah. Makanya beta tidak percaya kalau ada orang Kristen bilang kami mengasihimu. Hantu, kau saja keluarga kau benci, macam mana kau mengasihi kami yang bukan keluarga kau? Begitu mama. Ini beta tidak pernah mengajarkan kebencian. Beta cuma mengeksplor Bible. Beta di sini mau diskusi mencerdaskan anak bangsa mama. Mama jangan salah paham dengan beta. Mama kalau berjumpa dengan beta, beta tawarkan makan rendang. Beta pijit itu punggung punya mama itu. Beta bukan orang jahat. Mama tanya kepada teman-teman dan adik-adik beta sekeluarga. Beta ini bukan sekedar manis, tapi beta juga orang yang tidak jahat.
Ada sekali-sekali beta usil, tapi tidak jahat. Bagaimana mungkin beta menghina agama mama? Nanti beta masuk penjara. Beta yang tidak menghina saja sudah dilaporkan sama Dosma. Dilaporkan ke kantor polisi di Polda Sumut. Itu pun beta cuma mengutip perkataan pendeta. Apalagi kalau sempat beta menghujat, sudah ditangkap beta. Beta tidak menghujat saja, mengutip perkataan pendeta saja, sudah dituduh menghujat. Tidak mungkin mama, beta ini orang Islam. Di dalam Al-Quran dikatakan begini mama. Bismillahirrahmanirrahim. Wallah tasubul ladzina yad'una min dunillah. Jangan mencaci sembahan selain Allah. Beta Islam. Beta tidak pernah diajarkan, diizinkan oleh Tuhan beta menghujat sembahan selain Allah. Walaupun mama suatu saat menyembah galon, beta tidak boleh hina itu pun galon. Jadi mama salah paham. Tapi tidak apa-apa. Tak masalah. Mama mau bertanya sudah. Mumpung beta lagi di sini, kapan-kapan kita tidak berjumpa lagi. Mama nanti, kalau mama tidak bertanya banyak tentang agama dan mama tersesat dan masuk neraka, nanti beta tersenyum sama mama, tertawa. Mama yang salah, mama tidak mau mengikuti beta. Beta sudah ajarkan mama di dalam kitab Lukas 14:26, Yesus mengajarkan membenci. Tapi mama tetap jadi Kristen juga. Masuk neraka sekarang, rasakan, syukurin. Begitu beta nanti. Kalau sekarang beta mau mengajak mama masuk surga yang betul. Mengajak mama untuk pergi ke agama yang benar, yang tidak mengajarkan kebencian. Yang kitab sucinya bukan karangan manusia, tapi firman Tuhan mama. Beta mau mama itu masuk surga bersama papa, bersama anak-anak mama, bertetangga. Tapi mama sekarang merasa masuk surga, padahal Yesus tidak pernah mengatakan Kristen pasti masuk surga. Mama, di dalam Matius pasal 7 nomor 21, Yesus berkata, enyahlah daripadaku pelaku kejahatan. Mama diusir karena mama menuhankan Yesus. Mama baca Matius 7 nomor 21 sudah. Halo mama. Halo mama. Halo. Ibu bangun, Bu. Ibu bangun, Ibu. Mama. Lukas 14:26, Bunda. Bunda? Silakan. Lukas 14:26 ya, Bunda ya. Ingat-ingat, itu biar dicek lagi. Ya. Silakan teman-teman ya. Teman-teman jangan menuduh-nuduh Bunda Gembala begitu. Bunda Gembala tidak sejahat itu. Bunda Gembala tidak menghujat saja sudah dituduh penghujat sama Kristen. Apalagi kalau Bunda Gembala sempat menghujat. Masa Bunda Gembala semanis ini menghujat? Tidak muksin alatas, ya. Oke, Nathan, silakan agamanya apa Nathan? Mama standby di sini ya. Semoga Mama sehat selalu ya. I love you Mama. Kalau Mama di sini beta sudah peluk Mama. Ya, oke. Nathan, silakan agamanya apa? Kristen? Menghujat Alkitab, kenapa kau bahas Alkitab? Kenapa kau tidak bahas Al-Quran? Karena aku berhadapan dengan orang Kristen. Ya? Karena aku berhadapan dengan orang Kristen. Apa? Karena aku menghadapi orang Kristen. Ya ampun, Nathan, 3 kali aku ngomong, telinga kau punturi. Lanjut. Menghadapi orang Kristen, maksudnya apa? Yang naik kan dari tadi kau tengok itu orang Kristen semuanya. Macam mananya kau ini? Nggak kau tengok dari tadi yang naik semua adalah pengikut Kristus, ngaku-ngakunya ternyata bukan. Kau pun ada ya. Langsung berubah jadi Batak. Wajarlah aku bahas di kau. Pengikut Nabi Kau sudah Muhammad lah aku. menuruti perintah Muhammad? Sudahlah. Kau sudah kawinkan anakmu umur 6 tahun kepada kakek umur 53 tahun? Nanti kalau ketemu Nabi Muhammad, kalau Nabi Muhammad dan kakek itu kawinkan anak umur 1 hari dengan beliau. Itu kan tidak menuruti perintah Muhammad. Kaulah dan Muhammad. Nabi Muhammad menikahi Sayyidah Aisyah waktu kecil. Kan ku bilang sama kau, Nabi Muhammad umurnya 200 tahun saja kalau aku sejaman dengan dia. Kalau aku nggak punya anak, aku bikinkan anak untuk dijadikan istri sama dia. Tahu kau? Kalau seandainya aku hidup sejaman dengan nabiku, jangankan anakku, diam dulu kau. Ya kan dengan Nabi Muhammad. Perintah-perintah Muhammad ya. Dengan Nabi Muhammad lah. Kalau dengan laki-laki bukan Nabi Muhammad, haram jadah aku. Jangankan anakku usia 1 hari, anakku umur 25 tahun aja, ku pilih-pilih lah laki-lakinya. Dengan Nabi Muhammad, jangankan anak usia 6 tahun, anakku umurnya baru 1 menit aja keluar dari rahimku, sudah ku antar kepada nabiku. Karena yang mau menikahi Nabi Muhammad, ya iya dong. Nabiku akhlaknya mulia. Kau pikir otakmu kayak kau ini otaknya cabul? Kamu sudah sudah terbukti umat Muhammad pernah masuk surga? Sejak kapan ada orang yang pernah lihat surga? Ada orang rupanya yang lihat surga. Kau udah pernah lihat surga rupanya?
Surga itu dijanjikan. Surga itu dijanjikan nanti kalau kita sudah dibangkitkan dan mempertanggungjawabkan Berarti perbuatan kita. surga Islam itu surga angan-angan ya. Karena belum ada terbukti yang naik ke surga dan melihat Dan surga memangnya ya. Tuhan kau sudah membuktikan surganya ada? Ya sudah, Bro. Oke, siapa yang melihat? Banyak orang Siapa yang yang- bersaksi ya yang pernah ke surga. Siapa? Lihat di YouTube saya. Siapa namanya? channel Dari saya mana ini, kau tahu? Bu. Dari mana Lihat kau di tahu kalau dia channel ke saya surga? ini, Bu. Dari mana kau tahu Lehernya dia ke itu surga? putus, Bu. Tulang Dari lehernya mana? itu putus dan Dari naik ke mana surga kau ya. tahu? Dari Dan mana dia kau tahu dia ke bersaksi surga? dia pernah ke surga dan Ya bertemu dari Tuhan mana kau Yesua. tahu dia ke surga? Dari mana kau tahu dia itu di Maka itu, surga? Bu, sering lihatlah kesaksian-kesaksian orang Kristen. Ya dari mana kau tahu kalau itu ke surga? Bukan ke diskotik. Jangan-jangan dia ke diskotik lagi ngevoy, lagi nari tripis dia Lihat bilang di ke surga. video saya, Bu. Lihat di video Iya, saya. dari mana kau tahu kalau itu di surga? Jangan-jangan dia di diskotik lagi main perempuan, lagi narkoboy, terus dia ngaku-ngaku ke surga dengan kau. Dari mana kau tahu itu surga? Udah kau cek surganya? Nah ini ngayal aja kau. Ngehayal aja kau. Menghayal aja kerjaan kau. Nggak bisa kau tanpa menghayal. Orang-orang kayak kalian ini masuk surga. Aduh mak, penting kali surga buat kalian rupanya. Aduh, surga pun nggak mau diinjak sama kalian loh. Kalian pikir nggak tersakiti surga dimasuki kalian ini? Surga itu kalau bisa bicara, haram jadah dia dimasuki orang-orang kayak kalian ini yang halunya ini luar biasa ini loh. Surga itu kalau seandainya bisa bicara, haram jadah aku dimasuki Nathan ini katanya. Ngomongnya aja entah belepotan dari tadi. Surga aja nggak ridho dipijak sama kau. Kau pula mau masuk surga. Kau bilang pula ada yang melihat surga. Siapa yang pernah melihat surga? Inilah kalian tuh sukanya berhalusinasi, berhayal kalian itu. Kalau menghayal pergi kalian ke aku sarankan kau mending kau pergi sana ikut Korla Idol. Jangan kau di sini. Ya, kau bilang sama Korla Idol. Oh, Bunda Korla, aku pernah ke surga. Mana tahu kau dapat hadiah di situ? Jangan di sini kau ya. Turun kau ya, Nathan ya. Dadah Nathan. Kalau ndak sudi dengan diskusi lintas agama jangan tonton. Jangan ditonton, Pak. Ini berat buat Bapak. Saya paham itu berat sekali. Contohnya, bukti orang yang memaksakan diri menonton diskusi lintas agama berubah menjadi ODGJ kayak Erik ini nih. Nah, dipaksakan juga nonton diskusi lintas agama. Coba, nah silakan Erik. Nah, ini lihat nih. Ini orang yang tidak sanggup nonton lintas agama tapi tetap aja dipaksain. Nah, silakan Erik. Oke, kayaknya kau yang maksa ya. Kayaknya kau yang maksa istilahnya ya. Berarti menurut kalimatmu tadi, kata-katamu, agamamu lah yang paling benar gitu kan? Sejak kapan pula aku bilang agamaku paling benar? Agamaku benar, gak ada yang menuhankan paling kalau Pak. manusia. Ya. Agamaku Kamu benar, ngomong Erik. tadi apa? Agamaku benar. Loh, oke. Berarti menurut agama, ya menurut kamu ya nggak masalah. Ya nggak masalah. Iya. Ya terus? Tapi orang lain pun seperti itu. Ya suka-suka kau lah. Kau bilang Konghucu benar pun nggak masalah. Terus? Tapi kalimatmu tadi itu, Apa? ya, Apa? masa ada orang menuhankan manusia? Kau bilang seperti itu kan? Ya memang ngapain manusia di Tuhan kan ada aja kau. Oke. Kita bahas. Kau punya Tuhan enggak? Mengakui Punya ada lah. Tuhan enggak? Mengakui. Buktikan, ucapan dulu syahadatmu. Oke, asyhadu an la ilaha illallah. Kok kayak tes CPNS pula aku sama kau? Ucapkanlah dulu bahasa Indonesianya aja. Aku Terus kita bersaksi buktikan bahwa hanya Tuhan, tiada Tuhan selain Allah. Terus? ya, tidak ada Terus? kan? Enggak mengakui Tiada Tuhan ada selain kan? Allah. Si Tiada Allah Tuhan itu selain siapa? Allah. Si Allah Tuhan. itu siapa? Tanya kau. Tuhan. Tuhan. Tapi tadi kan enggak. Udah kau mengaku tidak ada Tuhan. Selain Mana Allah. sih? Tapi Selain sarjana Allah. kau. Selain Allah. Selain Allah bukan Tuhan. Ulangi. Allah adalah Tiada Tuhan. Tuhan Selain Allah. selain Allah. Aku Lalu bilang siapa kan si kalau- Allah ini? Coba buka mulut Siapa Erik. si Allah ini? Ah, inilah Siapa? kenapa aku Weh, bilang. sarjana. Halo Kalau sarjana. tidak sanggup melihat diskusi lintas agama, ujung-ujungnya kayak gitu. Jangan paksakan nonton. Ya, buat kalian umat Kristen, kalau dirasa terguncang kali kiranya menonton diskusi lintas agama, nggak usah paksa nonton. Aku kasihan nanti kalian kayak Erik. Coba lah, nggak ada wanita yang cantik selain kau mamaku. Berarti nggak ada perempuan yang cantik. Udah kau bilang kalau mama kau aja yang cantik, botol. Kau sudah bilang tadi, tiada perempuan yang cantik lagi selain mamaku. Berarti mama kau jelek, keriput mama kau.
Betul kau Erik. Makanya kau jangan kebanyakan makan babi kau. Begitu bahasa Indonesia pun kau nggak pahamnya. Ada gila-gilanya kau. Bah. Gimana lah kau Erik? Gila kau. Gila. Gitu ya. Itu ciri-ciri kalau ada orang yang nggak kuat secara iman, mentality, menonton diskusi lintas agama jadi kayak gitu. Gila kau Erik. Halo Raja Wali, agamanya silakan. Kristen. Ya, silakan kalau awam bertanya saja, jangan memaksakan diri untuk menjelaskan karena nanti kami minum bodrek. Ya, silakan. Kalau berilmu silakan jelaskan, kami butuh juga ilmu dari kalian. Kalaupun ada, gitu ya. Silakan. Oke. Apa alasanmu mengikut Muhammad dan Allah? Silakan. Karena satu-satunya nabi yang terverifikasi secara arkeologi dan tak terbukti pernah berdusta adalah Nabi Muhammad SAW. Satu. Dan kenapa kami mengikuti Allah? Hanya agama Islamlah yang aturannya yang datang dari Tuhan, yang apabila dijalankan aturan itu tidak merugikan diri sendiri dan tidak merugikan diri orang lain, dan juga menguntungkan diri sendiri dan menguntungkan orang lain. Karena memang ini agama benar. Begitu. Apa perbuatan Allahmu coba? Menciptakan Tuhan kau. Apa perbuatannya? Menciptakan Tuhanmu. Kaget kau Sementara kan? Allahmu pun ada abad ke-7. Loh, Kok menciptakan abad kok abad pertama? ke-7? Gimana kau ini? Kok abad ke-7 Tuhanku ada yang Abad hadir ke ke-7 abad ke-7 itu Allahmu, Nabi orang Muhammad. Mekah. Gini loh bro. Tuhan yang baru lahir itu adalah Tuhan yang pertama keluar dari janin itu. Dihitung pada waktu itu dia baru muncul menapak di bumi. Baru itu dikatakan Tuhan baru muncul. Namanya Yesus di abad pertama. Tapi kalau Allah ini, sebelum kata Allah itu ada, dia sudah ada. Sebelum dunia diciptakan, dia sudah ada. Sebelum nabi-nabi diutus, dia sudah ada. Karena dia tidak berawal, tidak berakhir. Karena dialah awal itu dan dialah akhir itu. Inilah Allah Subhanahu wa ta'ala, Tuhan yang jangankan mati mengantuk pun tidak pernah. Kok kau bilang pula Tuhan kami baru muncul di abad ke-7? Yang menciptakan Tuhan kau aja Tuhan kami. Macam Apa mana kau? perbuatannya? Coba dulu ku tanya kau, apa perbuatannya? Nih perbuatannya ya. Aku contohnya nih ya. Dengan meludahi kau ini adalah izin dari Tuhanku. Aku lebih berkuasa daripada Tuhan kau di sini. Coba kau minta sama Yesus untuk naikkan kau di sini. Kalau nggak izin aku, kau nggak bisa naik. Aku lebih berkuasa daripada Yesus di sini. Inilah kuasa Allah ya. Kuasa Allah adalah mengizinkan aku berkuasa atas diri orang Kristen di Komal ini. Salah satunya adalah dengan memberikan ludah kudus ke beberapa orang Kristen, diantaranya kau dan Erik. Ku bilang kalau mental kalian nggak cukup kuat menonton diskusi lintas agama, janganlah kau tonton, nanti gila kau kayak si Raja Wali sama si Erik. Kau tanya pula Tuhan kami, mana pernah Tuhanku dilahirkan? Yang dia hadir di abad ke-7 itu adalah Nabi Muhammad SAW. Tuhan kami bukan Nabi Muhammad. Hai Majang, kau mintang-mintang Tuhanku baru lahir di abad pertama. Kau samakan Tuhan kami dengan Tuhanku. Hantu. Tuhan kami bukan orang. Nah, jadi apa kehebatan agama Islam? Salah satunya adalah dengan diizinkannya aku meludahi kau tadi. Itulah hebatnya aku. Berkuasa aku daripada Tuhanmu di sini. Coba kau minta naik sama Yesus, nggak bisa kalau aku nggak izinkan. Artinya aku lebih berkuasa daripada Yesus di sini, di Komal ini. Gitu kau. Gila kau. Bertanya kau jawab kau yang gila. Harusnya aku yang gila karena menjawab pertanyaan Kristen. Kau yang gila, kau bertanya, aku yang menjawab, kau pula yang tambah gila. Gila kau. Gitu ya. Jadi ini tutorial buat kalian Kristen agar tidak terguncang seperti Erik dan si Raja Wali. Kalau nggak sanggup nonton diskusi lintas agama, pergi skip lah. Jadilah kalian Kristen sesuai dengan mau kalian. Nggak apa-apa kami kok. Udah 6% kalian di Indonesia ini, udah sedikit kalian. Udahlah sedikit terpecah-pecah pula lagi denomnya. Apa nggak kasihan kalian itu? Aku pun mana ada niatku untuk mengislamisasi orang Kristen di Indonesia ini. Kenapa? Justru aku malu kalau ada Kristen-Kristen yang dongok-dongok yang sedikit ini yang tinggal Islam. Malu aku karena dongok. Membedakan antara kata tiada Tuhan selain Allah, berarti tiada Allah berarti. Kan goblok. Kalau orang kayak gitu jadi Islam, aku yang malu. Nggak mau aku selepil sama kalian. Aku ini mau belajar naik S2 lagi, bukan lagi mau mengislamkan orang Kristen yang ada di Indonesia yang sudah berdamai dengan kebodohan. Tidak, aku mau mengislamkan orang Kristen yang di Eropa. Itu makanya aku belajar bahasa Spanyol. Buenos dias, mucho gusto, gracias. Supaya apa? Supaya aku menginjili orang Kristen di Eropa. Kenapa aku nggak mau lagi? Nggak lagi. Kenal lagi nih. Aduh, parah kali Nanda.
telepon. Ya, halo bunda saya. Mama datang lagi. Beta pun rindu dengan mama. Mama datang lagi karena ibu bicara ini tidak sopan. Yang mana mama? Minta maaf beta. Beta mau kasih mama ayat Bible dulu. Ini tidak sopan. Ini tidak sopan sekali. Jadi ibu mau kasih ayat supaya saya mau tidak percaya saya punya agama begitu ibu. Bukan Ibu begitu, jangan ini. jual agama untuk ibu cari nafkah ibu. Saya Ibu tidak sekolah kaya. tinggi-tinggi tetapi ibu datang di sini lu menghina agama Kristen bodoh babi anjing. Kau ini kak, kau sekolah tinggi-tinggi kau datang kau ejek-ejek agama Kristen. Mama begitu kok kasar sekali menurut mama. Iya, karena Mama ibu mentang-mentang- cakap ini tak ada sopan. Mentang-mentang Ibu cakap Yesus- saya punya Tuhan Allah, Tuhan Mentang-mentang Yesus bukan Yesus. Tuhan Yesus. Mentang-mentang Yesus suka Ini ngata-ngatain Bang, orang nih. anjing. Ini lucu marahnya nih. Enggak. Ya, mama Babe, jangan Bang. begitu. Babe. Mama jangan begitu. Mama jangan begata. Makanan mama itu babi dan anjing. Jangan ngata-ngatai babi dan anjing itu makanan mama kan. Tutup kepala, kamu bicara, tapi hari-hari juga kamu makan babi karena bicaramu sekolahnya sarjana S2, tapi bicaranya itu seolah-olah menghina agama Kristen. Tidak pernah Itu saya tidak menghina boleh Kristus. ibu sekolah pintar itu ibu hargai ibu punya agama, saya hargai saya punya agama, saya percaya, ibu percaya gitu. Jangan bilang orang Kristen begini-begini itu tidak baik ibu. Kita Saya sekolah pintar itu kita di tengah kita bicaralah agamamu, jangan sebut-sebut Kristen di sini, kamu babi tutup kepala, tapi kamu bodoh. Siapa Bahasa tidak sakit kasar. hati kalau ejek-ejek agama Kristen itu orang tidak sakit hati. Saya tidak ejek Kristen. Kok kenapa? Emangnya kamu tadi bilang Tuhan Allah Bapa? Kita juga punya Tuhan, Ma. Tidak masalah. Saya tidak pernah ejek Kristen Kenapa tuh. tadi kasih turun Eri? Kenapa tadi kasih turun Eri? Itu Karena Eri orang pintar, jadi dia pun mau orang bicara. Kau kasih Itu turun suami kenal dengan Erik. karena jadi kau mama- takut. Jadi mama kenal Erik. Bawa nama agama Islam Muslim kita percaya, tapi model kayak kamu ini hanya jual untuk cari nafkah ibu, kerjalah 10 jarimu untuk mencari nafkah ibu. Saya sudah banyak duit. Jangan jual agama untuk mencari nafkah bu. Saya sudah banyak duit. Saya sudah banyak duit. Punya duit kerja baru punya duit ibu. Kita pun percaya saya kita tidak punya kerja Tuhan banyak kasih duit. berkat. Saya Ibu tidak dengan kerja cara banyak ibu duit. menghina agama Kristen ibu. Saya tidak perlu kerja sudah banyak duit. Ya jual lah, ya jual diri lah, punya uang dong. Ih, Bangsa bekerja kau. mama begitu. Omong agama Kristen di sini. Kau bilang aduh. Tuhan Allah Bapa itu Tuhan apa diapakan diapakan. Lu kira orang Kristen juga begitu ah? Kita punya Tuhan Allah. Ini bahasa kasih ya. Ini mama kepenuhan Roh Kudus ini. Jadi mau ngomongnya pakai babi dan anjing, padahal babi dan anjing Menurut makanannya saya sehari-hari. bodoh, makanya saya tidak suka kau hina agama saya. Saya bodoh, makanya saya tidak suka kau hina agama saya karena saya percaya bahwa saya punya Tuhan juga, saya punya Allah juga, bukan kau sendiri yang punya. Tadi kau bilang apa? Kau bilang Apa? kau punya Tuhan yang cipta Tuhan saya. Iya Babi betul. kau. Terus makanan mama kan babi. Ya kau juga kau makan babi lah, siang-siang Enggak. kau baik-baik, tapi malam-malam kau makan babi. Lihat muka saya makan babi. Oh. Tidak pernah kami makan Jangan babi. sok cuci, jangan sok cuci yang di cuci. hotel-hotel itu yang tutup kepala ibu. Di hotel-hotel itu yang tutup kepala ibu. Naik kereta, naik kapal, naik pesawat Ibu tutup sering kepala ke turun hotel? dari situ itu ibu bukan semua ibu. Jangan ke hotel? ibu, Ibu sering jangan ke sok hotel? suci. Jadi ibu Kau sering ini ke memang hotel? dari orang Timor Leste saya bicara tidak sopan karena memang itu saya makan hati. Kau hina agama saya sakit hati tahu. Ya memang kami Bangsa maklum, kau. kami maklum kalau kepenuhan Roh Kudus memang begitu. Ibu tidak salah. Ini Tuhan ibu yang salah karena Tuhan ibu membimbing ibu begini toh. Tuhan saya tidak salah. Kau menghina agama, ajar kau untuk kau menghina agama. Jadi Saya kau tidak mengajar pernah orang Kristen untuk saya tidak tidak percaya kepada dia punya Alkitab begitu. Tidak, saya suruh kalian Bagi percaya kitab. kau. Waduh, ini pasukan Roh Kudus ini kayaknya. Roh Kudusnya begini mengajarkan teman-teman, jangan salahkan dia ya. Karena setiap orang Kristen itu apabila percaya kepada Yesus maka Amo diam dulu, TPR, kamu belum diizinkan bicara. Jadi teman-teman, jangan salahkan orang Kristen kalau berkata-kata babi, anjing, karena itu makanan mereka sehari-hari. Dan bagi mereka itu bukan kata-kata kotor ya, karena menurut mereka itu makanan yang enak sekali toh. Nah, memang kasar menurut kita. Karena kamu Iya, ejek, kamu sabar dulu. ejek-ejek. Iya sabar mama. Dan jangan kalian marah ketika ada orang Kristen ngata-ngatain perempuan anjing, karena Yesus mengajarkan untuk mengatai perempuan lain anjing. Memang Yesus mengatakan perempuan lain itu anjing. Di luar Yahudi itu dikatakan anjing.
Dan mama ini mungkin diajarkan oleh Yesus begitu, tidak masalah. Ya, Nandar jangan keluar dari jeda, jangan dijeda Nandar. Jadi mama ini adalah orang yang terguncang dengan ayat Lukas 14:26 tadi. Dia terkejut ada ayat membenci di dalam kitabnya. Nah, jadi dia tidak mampu melawan saya, akhirnya dia menyerang pribadi saya dengan mengatakan saya harus ke hotel jual diri. Jangan kelakuan mama mau cerita di sini, malu kita. Nah, anjing dan babi itu makanannya orang Kristen, tapi sering disebut-sebut selalu. Nah, yang membingungkan lagi mentang-mentang Surga itu milik kau punya bapak dan kau punya mama. Hah? Surga Apa? milik kau punya bapak dan mama. Kau tahu kau masuk surga, Bukan. jadi kau ejek-ejek ini Kristen. saya tidak pernah ngejek Kristen. Kenapa kau ejek-ejek Kristen? Katanya kau punya Tuhan yang ciptakan, kami punya Tuhan. Kapan saya ngejek Kristen, Mama? Tadi Erik di sini, kenapa kau kasih turun Pak Erik? Emang si Erik itu suami kuliah Mama? kuliah santai itu ampar itu. Hina Memang, sekali memangnya anak. itu Erik. Erik itu siapa? Mama kenal dengan Erik. Kau ini terlalu menghina. Kau kalau mau jual, kau jual saja kau punya agama saja. Tidak usah sebut nama agama Kristen. Agama kami Kau tidak menghina perlu aku. dijual. Agama kami tidak boleh dijual karena seperti Tuhan kalian yang pernah dijual itu kita beda. Bapak ini Bapak TPR diam dulu kenapa sih? Bapak ini istri Bapak. Ini istri Bapak. Pak TPR ini istrinya bukan, kalau istrinya bawa pulang dulu Pak, selesaikan dulu di rumah urusannya. Lah. Orang Kalau Bukan bukan istri saya, Pak, bukan suami saya, tapi kau punya ya cara itu sudah. bicara itu tidak baik. Kalau bentar dulu, ini kalau Pak TPR ini bukan istrinya, Bapak jangan ikut campur, ini urusan mak-mak Pak. Bapak sini orang cara diskusi kamu itu nggak benar itu. Iya, saya lagi ngomong sama mama yang ngomong Cara tengah-tengah diskusi itu anjing. yang nggak benar itu. Iya, saya nggak Diskusi saya itu nggak- diskusi yang baik-baik, kasih nasihat Ya, kayak yang mana? baik-baik. Ya, Bukan ya kau udah, ejek, saya punya Alkitab, kau bilang seperti firman apa? Tuhan begini-begini, kau tahu. Kau tahu saja kau Emang punya ini emang apa? orang Muslim Saya- apologetnya kayak gini ya. Cara diskusinya kayak gini ya. memang begini cara apologet. Kenapa memang? Iya. Cara kau itu kau punya ejek, kau cara dia itu dia Yang ejek mana? agama Kristen. Pak. Yang mana? Yang mana? Nggak punya apa Ini ya. babi ini tutup kepala Attitude tapi itu. malam-malam jual diri di Ya, hotel. attitude-nya Pak. seperti apa? Iya, ibu mama yang jual saya rupanya. Attitude-nya lu Mama ya? jual diri tidak laku, lu datang jual agama bangsa. Waduh bangsat, keren sekali bahasa kasih ya. Tepuk tangan dulu buat Kristen. Ini Bun, sekali ya. jangan bawa nama Kristen. Hei babi, jangan bawa nama Kristen di sini. Waduh, babi makanan dia disebut dari pagi. Abin kuliah kalma Waduh, Oh my God. Kristen Astagfirullahaladzim. 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 Berani kau ada di Timor Leste, saya cincang kau itu sampai hancur-hancur. Waduh, dibunuh saya. Jangan dikik, jangan dikik. Biarkan aja ditangkap aja, jangan dikik. Dibunuh saya kalau ke Jangan Timor dikik, biarin. Leste. Pak, saya tidak bicara, Pak. Saya tidak bicara Kalau banyak. saya Berani ke ini Timur ibu di Leste, Timor saya Leste. dibunuh. Ini satu saya bunuh dia, Pak. Kalau Sumpah demi saya Allah, Pak. ditumu, waduh dibunuh saya. Benar ternyata ajaran kasih. Syukur kau ada di Indonesia. Syukur kau ada di Indonesia itu kau omong agama Kristen itu enak saja, tapi kalau kau di Timor Leste, hanesan asu, saya bunuh kau itu seperti orang potong babi itu, potong anjing, potong sapi yang apa? Takut ya. Untung Kasih kalian makan minoritas dia, ya. kau. Itulah bersyukur kita ya, teman-teman. Bersyukur kita ini Timor Leste keluar ya. Karena apa? Kalau orang Timor Leste-nya begini semua, mungkin kita udah perang dengan Timor Leste dari dulu ya. Karena tukang potong orang ini. Dan syukurlah alhamdulillah Indonesia ini mayoritasnya Islam ya. Kenapa? Kalau orang bayangkan kalau seandainya orang Kristen pikirannya begini semua, udah perang agama kita di Indonesia, untungnya kita ini mayoritas ya. Untung mereka nggak mayoritas ya. Bersyukur kita. Ibu. Saya bersyukur Timur Leste Ya, keluar berani dari ibu Indonesia. nih. Kalau orangnya Berani begini ibu. bejatnya ini, orangnya bejatnya begini main potong orang saja ini perempuan loh, sudah mati apalagi dari tadi laki-lakinya. ya, Ibu ngomong. Oni. Saya tahu, saya Uni Rifa, tahu Uni karena Rifa. memang dari dulu orang Kristen banyak membunuhi orang, saya tahu itu. Dulu inkuisisi itu yang melakukan orang Katolik, dulu penjajahan di atas dunia itu orang Kristen yang melakukan. Anak kecil dibunuh Ini itu dia- dilakukan dia dalam ada kitab esek kalian ini. juga ada. Ini memang betul. Memang ini saya dia ada paham. esek ini. Ini betul. Nabi Ini bangsa betul. ini memang. Saya tunjukkan betul. Orang Kristen banyak membunuhi orang yang berbeda keyakinan dengan mereka dari dulu. Perang dunia pertama Kristen, perang dunia kedua Kristen, Holocaust itu Kristen, yang membunuh orang Yahudi 6 juta orang itu Kristen. Saya akui mama luar biasa, memang Kristen sekali memang. Karena memang diajarkan oleh Yesus, penyesat itu lebih baik batu kilang diletakkan di lehernya lalu dibuang ke dalam laut. Memang begitu ajaran Kristen. Ini mama ini mencerminkan Kristen sejati. Saya turun dulu ya, ganti akun dulu ya. Memang Kristen sejati nih guys.
syukur you ada di Indonesia, makanya itu lihat you back. Itu karena apanya you turun terus tuh TikTok kasih turun you sebab you omong tidak betul. You ada di Timor Leste, saya sendiri yang bunuh you dan bakar you dengan you punya keluarga semua. Cerminan. Agama Kristen. You untuk di Indonesia, you Mulutmu bahagia. cerminan. You ada di Timor Leste, Mulutmu number one, saya bunuh you. cerminan. Mulutmu cerminan agamamu ini. Saya suka dengan agamamu ini. Ternyata itu bagus banget ya. Terima kasih. Kau telah menghinakan agamamu ditonton oleh 2.500 saya tidak bawa orang. agama, Pak. Saya tidak bawa Bagaimana agama. bisa kau mengatakan kamu Saya orang tidak bawa Katolik? agama di sini, tapi saya sakit hati Bagaimana dia kau mengatakan agama. tidak membawa agama sementara kau sebagai orang Katolik begitu jelas mempertontonkan ketidakkasihan kamu. Kamu tidak membawa kasih di sini. Jargon-jargon doang yang kau bawa di sini. Buat apa? Bawa kasih apa? Itu agama Kristen. Bagaimana- salah, Pak Angon salah. Itu ajaran kasih, karena ajaran kasih dalam 1 Petrus pasal 2 nomor 9 bikin orang menderita. Baca ayatnya sudah. Memang penderitaan itu kasih karunia. Jadi kalau dia bikin kita menderita, menurut dia kita dikasihi Tuhan. Makanya dia punya kepala saya mau dipotong sama dia. Kenapa? Karena dalam 1 Petrus pasal 2 nomor 19 kasih karunia adalah dengan membuat orang menderita. Itu ayatnya ada. Kasih bagaimana? Kasih kau ejek agama saya lalu saya kasih. Saya tidak mengejek, saya membacakan kitabmu. Jadi membacakan kitabmu sama dengan mengejek, begitu. Kau ejek agama saya lalu saya kasih kau. Iya. Babi bangsa kau. Ini teman-teman perhatikan ya, kalau orang seperti ini mayoritas, kebayang nggak kalian yang terjadi di Indonesia? Perang agama, orang perempuannya aja kayak gini, apa laki-lakinya? Ya, kita baca teman-teman ya. Ibu ini sebenarnya mengikuti ajaran Kristen sejati. 1 Petrus pasal 2 nomor 18-19. Ajaran kasih itu adalah kasih karunia itu dengan ada cara di Timor membuat orang Leste, ini menderita. hari pun saya bakar you dan saya potong you sikit-sikit. Saya potong you kalau you ada Ya, di Timor Leste. itu sudah ini hari pun dilakukan. saat pun saya potong you, bakar you dengan you punya anggota keluarga saya bakar semua tentang agama Kristen. Kalau you menghina agama Kristen begini, saya Memang yang begitu. potong you bakar. Memang dari dulu Kristen sudah membunuhi orang-orang yang dianggap menistakan agama mereka. Menurut di inkuisisi Iya, dulu. karena kau Iya, memang begitu. menistakan agama saya, kau menghina agama saya potong you lebih baik. Saya Inilah- bakar you dengan you punya keluarga. Memang You begitu paham? ajaran Kristen. Ini ada ayatnya ya. Di dalam agama Kristen, Bukan. perempuan. Bentar dulu, saya jawab dulu. Agama Kristen yang ajar saya. Enggak, Tapi memang saya Kristen ajarkan pribadi. begitu nih. Saya Penyesat manusia, itu, bukan agama. menurut Agama kamu, tidak mengajarkan orang untuk membunuh. nih, ini saya tunjukkan ya. Membunuh Tuhanmu suruh bunuh. Akan lebih baik penyesat ini diletakkan batu kilang di lehernya lalu ditenggelamkan di dalam laut. Memang ajaran Yesus begitu. Bahkan Yesus berkata, paksalah rumah Bapakku harus penuh. Ayat itu yang dipakai oleh Agustin untuk menginkuisisi berapa orang, ribuan, ratusan ribu orang. Dan sekarang mau diterapkan sama dia. Makanya saya bilang, bersyukur kita ini mayoritas. Sempat dia mayoritas orang begini, kita mati semua Islam. Kenapa? Ketika kita berdiskusi ilmiah, dia akan bilang kita menghina agamanya. Orang Kristen. Yo, maka kau tunjukkan kapan saya mengejek Kristen. Yang mengatakan Yesus terkutuk siapa? Saya atau kau? Yang mengatakan Yesus terkutuk aku atau kau? Terkutuk itu Alkitab saya, itu Tuhan Yesus Nah, saya, itu yang Allah mengatakan saya, Yesus kepercayaan terkutuk, saya. Kenapa aku tadi atau kau bilang kau? tidak boleh percaya Alkitab, tidak boleh percaya Tuhan Yesus, murid-murid itu disuruh oleh segala macam bukan Tuhan Allah. Itu kau omong itu benar kah? Kau ngomong sendiri, kau tuduhkan kepada orang lain dan tuduhan kau itu Kau ada menyebabkan di- kau saya kasih tahu diam dulu kau. Kau di sini kau mentang-mentang tinggal di Timur Leste, kau pikir aku takut sama kau. Baku hantam pun dengan kau aku nggak takut. Ya, dengarkan kau baik-baik ya. Kau mulu besar itu, kau tidak ada di besar. Timor Leste. Buka mukamu. Tunjukkan mukamu. Kau datangi aku. Ayo, kita berjumpa di mana? Malam Ayo, kau ada di ayo. Timor Leste ini. Ya udah, Bunuh berjumpa kau. kita. Buka mukamu. Kami orang Islam kalau diperangi kami boleh melawan ya. Di agama kau kalau dipijak enggak boleh melawan. Aku beda sama kau. Aku nih Islam. Islam ini kalau diperangi akan melawan. Kau buka muka kau. Mukamu mana? Mana muka kau Saya itu? tidak tidak Penakut omong kau. tentang agama, Mau baku tapi hantam kau nggak berani. Buka mukamu. Buka menghina mukamu. agama saya bunuh Mau kau. bunuh? Iya. Kau sini buka. Kau mau Tuhan bunuh saya kan? Yesus Buka. korbankan di kayu salib Buka demi mukamu. umat-umatnya. Saya Kau korbankan banyak saya cerita jiwa kau kau. menghina agama Iya saya. kau Babi buka. bangsa Ya, anjing. udah buka muka kau. Banyak cerita kau. Ngomong kau. Baku hantam kita sudah. Kau pikir aku takut baku hantam sama kau? Mentang-mentang kau orang Timor Leste. Hei, kecil-kecil badanku ini ku tonjok mati kau.
Kau pikir aku takut sama kau? Turun kau sana. Kau, turun kau. Timur Leste pula kau bangga-banggakan. Untung Timur Leste itu keluar juga dari Indonesia. Kenapa? Kalau orangnya kayak kau ini udah perang agama orang di Indonesia ini gara-gara kau. Justru dengan kau begitu kau tunjukkan agama kau bejat. Kau tunjukkan sudah orang-orang kau sudah Kristen jadi bejat kelakuannya begitu. Ya, justru kami melihat sekarang inilah faktanya. Kalau kita bahas diskusi akademik, mereka akan bilang kita menghujat. Tanpa perlu bukti mereka akan tuduh kita menghujat. Begitulah kelakuan mereka ini. Dan mereka tidak peduli, mereka tidak mau tanya, mereka tidak mau tengok kitabnya dulu. Aku potong kau dengan keluargamu. Inilah dia ajaran kasih. Ajaran kasih itu penindasan. Saya sudah bilang 1 Petrus pasal 2 nomor 19. Kau pikir aku takut sama kau? Oh, kau ini. Untuk aku nge-gym, karate aku. Kau kusilat kau nanti. Kujambak rambut kau yang keriting itu. Gigi kau pun kutonjok. Kau pikir takut aku? Kau orang Islam ini kalau udah berani mati pun kami nggak takut. Gaya kau mau mengorbankan jiwa kau, muka kau juga kau tengokkan. Orang Minang kau lawan ini. Orang Minang ini mati dalam keadaan berjihad masuk surga menurut kami. Bukan orang Minang Islam ya. Kau gini-gini aku kutonjok hidung kau nanti. Benana hidung kau nanti. Kau belum tahu kau rasanya belum kau badanku kurus kutonjok kau lubang hidung kan tapi aku nggak boleh dalam Islam lah takdakulah kerjana astagfirullah astagfirullah kau aku kalau tonjok MMA kita yuk aku udah nge-gym berapa hari aku nge-gym kau aku serius aku aku udah datang berani aku tuh kutonjok iya sakit kau. Tapi bagus nanti. Bagus ancaman itu bagus sih kalau teman-teman direkam teman-teman. Direkam itu bagus loh. Ada ancaman kena pasal dia. Ya. Membuat suatu ancaman. Ngeri kali kau. Kalau terbukti dia kenal loh nanti. Dia nggak tahu orang Minang ya. Orang Minang ini kalau ada terpancing, walaupun dia nggak punya apa-apa di badannya, jangan. Aku kecil-kecil ini ya Pak Angon, kalian tanya nih Pak Angon ini, depan matanya aku jungkir balik. Tanya, ngomong Pak Angon. Koprol dia. Koprol betul. Depan mukanya aku koprol. Kau pikir aku nih, kau pikir mentang-mentang aku udah 38 gak kesini aku tonjok lubang hidung kau nanti. Mentang-mentang aku perempuan kau ancam-ancam aku dengan pembunuhan. MMA kita ayo. Bagus teman-teman, saya suka sekali ketika ada orang yang kebakaran jenggot, nggak punya jenggot dia ya. Ketika dia mempertontonkan betapa kasihnya ajarannya, betapa biblos sekali gitu apa yang dia ucapkan. Terima kasih ya Ibu. Kalau bisa naik lagi pertontonkan betapa indahnya narasimu, betapa indah sekali argumenmu. Saya suka. Aku Nandar ya? Gue belajar bahasa Arab Nandar sekarang nih, jadwal belajar bahasa Arab. Ritik, monitor Ritik. Selamat sore. Bentar teman-teman, lanjut dulu. Saya ada kursus bahasa Arab hari ini. Saya nggak mau ketinggalan lagi karena kemarin beberapa kali saya ketinggalan ya. Jadi gini ya, kalian mau mengancam kami itu salah besar karena kami diajarkan dalam Islam. Kalian diizinkan memerangi orang yang memerangi kalian. Ancaman kalian itu bagi kami itu cuman geli-geli di lubang hidung aja itu. Aku ini orang Islam. Bagi kami ini, bagi orang Minang yang beragama Islam, lebih baik mati mulia daripada hidup hina. Ya, aku hidup tapi nabiku kau hina, aku diam saja. Bagi kami itu adalah sebuah kehinaan. Tapi lebih baik bagi kami mati dalam keadaan mulia, memperjuangkan agama Islam dan menunjukkan kebenaran itu. Mati dalam keadaan seperti itu namanya mati mulia. Salah kau kalau ngancam orang Minang ini ya. Orang Minang kau ancam ini ya. Makin menjadi aku untuk membongkar kesesatan agama kalian. Ibu salah kau. Isi aja. Diam kau. Kau Kristen, kau bukan Islam. Di Islam ini ada ajarannya. Diizinkan kalian berperang dengan orang yang memerangi kalian. Kau ngajak aku baku hantam, ku layani, asal dengan catatan ya. Yang pertama adalah kita di tempat terbuka. Ya, di tempat terbuka supaya tahu mana yang berani, mana yang tidak. Yang kedua, kita tangan kosong. Ya, kalau pakai tangan kosong.
ya, biar ku luruskan rambut keriting kau itu, ya. Ya, kau nggak tahu kalau nih, aku berantem dengan laki-laki pun aku berani. Hah? Kau, orang Minang, jangan halangi aku, jangan halangi aku. Kau itu ya. Ya. Nah, jadi kami perempuan Minang ini akan tunduk kepada orang-orang yang kami wajib tunduk kepadanya. Kalian yang gak ada otoritas kepada kami perempuan Minang ini haram jada kami tunduk. Tahu kalian? Nih aku tuh kasih tahu kalian siapa perempuan Minang nih. Perempuan Minang ini tunduknya kepada yang diwajibkan dia tunduk. Bapaknya, abangnya, mamanya, nenek mamanya, guru-gurunya, ya suaminya. Kau yang bukan siapa-siapa kami, haram jadah kami tunduk kalau kau mau menjolimi kami. Berantem kau dulu dengan aku. Mati dikubur. Sulit. Kau, udah ada Ustadz Felix nih. Kau nanti, mak. Udah lah ya. Oke, saya mau belajar bahasa Arab dulu. Teman-teman ya. Lanjut dulu diskusinya. Ustadz Felix lanjut. Ini ada si Ritik Raga, Pak Angon temenin Ustadz Felix untuk diskusi. Lanjut Ustadz Felix, ini ada yang mau nanya nih. Saya mau belajar bahasa Arab dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Baik, kabar Pak Angon? kepada Ibu. Alhamdulillah sehat, Ai. Gimana? Antum gimana, sehat? Ini Ritik ini. Sedikit narasi untuk Ustadz Felix, Ya, sedikit narasi untuk Bunda tadi ya. Protestan. Pak Ritik, sebentar Pak Ritik, saya sedikit narasi untuk Bunda tadi. Sebenarnya hanya pengulangan aja di Utiripa. Ya, bagi kami ini Muslim yang Allah mengajarkan kami tidak menyerang duluan. Perhatikan ya, apa yang sedang kita bahas sesuaikan dengan kitab yang kita masing-masing dapatkan. Dialektika yang kita bangun, dialektika yang ilmiah. Saya percaya dengan kapasitas yang dimiliki oleh Bunda Utiripa ini. Kami percaya dengan beliau. Kapasitasnya kami tidak meragukan lagi. Datang ujuk-ujuk kepada kami, ibu-ibu, ya, dengan emosionalnya mengatakan kami menghujat. Padahal beliau tidak mampu mendatangkan mana faktanya. Mudah bagi beliau kalau memang mengatakan kami menghujat. Hadirkan polisi, laporkan ke polisi, gampang kan? Tetapi itu mustahil kami lakukan. Kenapa pun yang kami katakan itu iman kalian. Tidak benar iman kalian kalau kalian tidak mengakui bahwa Yesus terkutuk. Kalian tidak benar imannya kalau kamu nggak mengaku bahwa Yesus tergantung di tiang salib. Kamu merasa terhina kalau gitu, ganti kitab sucimu. Jangan kau bergurau kitab suci yang justru mempermalukan dirimu sendiri. Ketika kau di gereja begitu bangganya kau memiliki narasi yang seperti itu. Ada tamu, lanjut. Iya, Ibu tadi itu berpuisi aja, itu nggak ada hal yang berat-berat juga. Kamu Kristen atau Islam ini Bang Ritik? Bang Kristen atau Islam? Kristen Protestan, Pak. Oh, Kristen Protestan. Ya, oke. Mau diskusi apa yang mau dibahas kira-kira Bang Ritik? Mau dilanjutkan tadi narasi Bang Angon, mau ditanggapi atau mau buka tema baru gimana? Barang saja, namanya diskusi kan demi kebaikan, biasa-biasa aja. Oke, tadi Pak Angon saya dengar mengangkat Galatia 3 pasal 13. Di situ kan nadanya seolah-olah itu menghujat. Terkutuklah orang yang digantung di kayu salib untuk menebus dosa manusia dari kutuk hukum Taurat. Nah, ini Tuhan kalian digantung secara terkutuk di kayu salib. Mati terkutuk. Gimana tanggapan kamu ketika kemudian ada dalil dalam Bibelmu semacam Galatia 3:13 mengatakan bahwa Tuhan kamu mati terkutuk di kayu salib. Silakan Anda tanggapi dengan data yang terkorelasi dengan data tersebut. Silakan. Ya, yang sama-sama kita ketahui kata terkutuk itu adalah penderitaan, kesengsaraan. Jadi hal lumrah lah setiap orang yang memang disalibkan ya pasti menderita. Jadi bukan tulah, bukan azab, bukan laknat itu kata terkutuk begitu. Bang, saya ingin mendapatkan jawaban dari abang ini yang Kristen ini dengan menggunakan data
dengan menggunakan data, bukan penafsiran sendiri. Karena Anda menafsirkan ayat Anda sendiri itu hanya kebenarannya ya secara subjektif. Ayo kita diskusi dengan mengedepankan objektivitas. Silahkan. Loh, anak kecil aja tahu kata terkutuk. Masa harus saya buka data kata arti terkutuk, menderita dan sengsara? Berarti Tuhanmu sengsara gitu, menderita. Iyalah, namanya disalib. Bagaimana nggak sengsara? Dan mati gitu. Ya mati, namanya manusia. Semuanya dari tanah kembali ke tanah, sebagaimana di Kejadian Nah, 3 ayat 19 mengatakan begitu. Dari debu Begini, kembali Bang. ke debu. Begini Bang, Tuhan kamu mati, bukan hanya mati tapi secara terkutuk. Sementara keterangan dalam 1 Timotius 15, ya, saya ulangi, sementara keterangan dalam 1 Timotius 6 pasal 15 sampai 16, Tuhan di atas Tuhan itu, dialah satu-satunya yang tidak takluk dengan maut. Nah, ini keterangan Bible kamu mengatakan Tuhan itu dialah satu-satunya yang tidak takluk dengan maut, nggak boleh mati. Nah, kok Tuhan kamu metong di kayu salib? Gimana? Coba kamu jelaskan ayat ini. 1 Namanya Timotius 6 pasal roh. 16, Tuhan itu tidak takluk dengan maut, sementara Tuhanmu metong di kayu salib. Gimana nih? Coba. Berbicara roh, itu Lah, kok nggak kayak roh ada roh lagi? yang mati. Nah, berbicara kemanusiaan, ya pasti namanya manusia kembali ke tanah. Begitu, Berarti- simple. Pakai data lah, Pak. Pakai data, kok pakai congor dong. Kan saya sudah bilang tadi Kejadian 3 ayat 19, dari tanah kembali ke tanah. Apalagi datanya? Gak nyambung, Pak. Loh, Gini, Pak. kalau berbicara Tuhan, sabar, Tuhan, sabar. berbicara roh dan kebenaran. Begini, saya ulangi lagi supaya kamu bisa menangkap narasi saya. Terkutuklah orang yang mati di kayu salib, dan yang metong di kayu salib adalah Yesus. Metong, ya. Tuhan kalian metong di kayu salib. Sementara keterangan Bible 1 Timotius, ya, 6 pasal 16, Tuhan itu dialah satu-satunya yang tidak takluk dengan maut. Nah, coba kamu jelaskan. 1 Timotius 6 pasal 16, Tuhan itu tidak takluk dengan maut, sementara Tuhanmu metong di kayu salib. Nih, coba kamu jelaskan. Ini dua ayat yang berbenturan. Silakan. Kamu jawab pakai data, silakan. Namanya roh itu pasti kembali, tidak akan mati abadi. Nah, yang namanya daging Nggak kemanusiaan, nyambung, manusia kamu mana diam yang dulu, matinya nggak ada tidak ilmu, nggak ada menderita? ilmu. Kamu Saya diam mau dulu, tanya nggak ada- dulu kepada Anda, adakah manusia yang mati tidak menderita? Siapa? Contohkan. Oke. Adakah manusia yang tidak mati menderita? Dalam Islam, wala taqulu liman yuqtalu. Langsung saya jawab pakai data, Pak ya. Langsung saya jawab pakai data. Dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 154, di situ diterangkan wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat bal ahya'u walakin la tash'urun. Janganlah kamu menyangka bahwa orang yang mati di jalan Allah itu mati. Sebenarnya mereka hidup di sisi Allah dengan penuh kenikmatan. Makanya Abu Jabir radhiyallahu anhu ketika mati, ketika syahid di lembah Uhud, mati syahid di lembah Uhud, malaikat Jibril datang membawa sebuah berita bahwa kematian yang dirasakan oleh Abu Jabir itu tidak lebih daripada gigitan seekor semut. Bahkan Abu Jabir berkata kepada Allah Subhanahu Rabbul Izzati Jalla Jalaluh, satu keinginan saya ingin kembali ke dunia lalu bertempur berperang di jalan Allah lalu aku mati syahid, karena begitu indahnya yang mana namanya mati syahid. Kamu bertanya, saya jawab, adakah kematian yang tidak menderita? Kematiannya orang yang mati di jalan Allah itu tidak akan pernah ada penderitaan, sebagaimana data yang saya terangkan. Wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amat bal ahya'u walakin la tash'urun. Janganlah kamu mengira bahwa orang yang mati di jalan Allah itu mati. Sebenarnya mereka hidup di sisi Allah dengan penuh kenikmatan. Luar biasa Islam. Oke, saya Jadi tanya. sakaratul maut tidak sakit ya, sakaratul maut.
Bagaimana? Saya sudah ini? menerangkan tadi Bikin bahwa pusing orang. Iya, Sekarang saya bikin boleh pusing. bertanya, Felix? Saya boleh jawab bertanya? dulu pertanyaan saya, jawab dulu pertanyaan saya. Loh, Pertanyaanmu kan saya sudah bilang saya jawab. sakaratul maut itu sakit. Mana ada? Sedangkan Nabi aja sebelum meninggal mati sakit, diracun. Begini Pak. Bagaimana sih? Mana? Ayolah diskusi secara profesional. Ayo Apa nggak menderita orang Ya, ya, ya. racun, sakit? Ayo kita diskusi sama, profesional. Ada nggak Kristen di bawah yang hebat? Waalaikumsalam. Loh, Pak Angon, saya aja belum bisa Anda Pak Angon hadapi. monitor, Bang Nandar. Bagaimana logikanya? Izin saya mau sholat dulu Pak Angon. Kang Yonak minta moderator dong, biar saya bisa mengendalikan. Di bawah Teman-teman yang bikin ada di sholat kita bawah, dari muslim. saya izin sholat maghrib dulu ya. Teman-teman yang ada di bawah, saya izin sholat maghrib di sini sudah masuk. Ya, Ustadz Felix, Angon. lanjut, aman. Ya. Baik, untuk Pak Rintik, Pak TP dan Ibu King, saya pikir narasi untuk kalian bisa ditangkap ya. Ya, ya. Jadi bisa dibedakan oleh kalian siapa yang kalimatnya mengandung hujatan. Kalimat hujatan, kalimat yang